Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali buat sahabat Sasaki di mana saja berada. Semoga kalian semua sehat selalu, murah rezeki, dan yang terpenting jangan lupa bahagia. Di video saya kali ini saya akan bercerita tentang bagaimana awal saya sampai di Taiwan. Tapi sebelumnya saya akan memberitahukan bahwa hari ini pekerjaan saya sesuai instruksi dari mandor. Saya harus membongkar staging karena sudah selesai digunakan. Jadi kita bongkar dulu. Sambil melihat saya bekerja, saya akan cerita sedikit tentang bagaimana saya sampai di Taiwan. Jadi waktu saya masih di rumah, saya tidak pernah terbayang seperti apa pekerjaan yang akan saya temukan di Taiwan mengenai konstruksi atau bangunan. Di bulan April tahun 2022 yang lalu, saya dan rombongan teman-teman sampai di lokasi proyek. Setibanya di proyek, kami diperkenalkan, ini gedung yang akan kalian kerjakan. Disinilah kalian bekerja. Dalam hati saya, apa yang bisa saya kerjakan? Setelah saya melihat struktur bangunannya yang seperti itu, karena memang ini pertama kalinya saya masuk di proyek besar. Sebelumnya waktu di Indonesia, waktu di kampung, saya juga pernah ikut kerja di bagian bangunan, tapi bukan pekerjaan tetap. Tetapi dalam hati juga, saya harus bisa. Orang itu bisa, kenapa saya tidak? Bukan saya saja yang berpikir seperti itu. Sewaktu-waktu kita bekerja bersama teman-teman, mereka juga bercerita. Setiba saya sampai di sini, saya juga berpikir apa yang bisa saya kerjakan dengan melihat struktur bangunan yang seperti ini. Waktu seleksi masuk ke Taiwan untuk pekerjaan konstruksi, memang pertanyaannya yang standar-standar saja. Waktu ditanya, apa yang bisa kamu lakukan di bagian konstruksi bangunan? Saya sedikit bercerita di hadapan para penanya. Saya pernah ikut kerja di salah satu bangunan, tapi itu gedung sekolah. Itu hampir masuk 3 bulan. Saya bisa ikat besi, saya bisa sedikit melakukan plesteran. Intinya kebanyakan saya itu di bagian, kalau bahasa di kampung saya itu laden, atau lebih tepatnya mungkin kernek ya. Kernek. Dan alhamdulillah selesai seleksi, nama saya muncul bahwa diterima. Waktu itu kandidatnya sekitar hampir 700 orang pada waktu itu. Setiba di proyek, kita bertemu sama mandor asli orang pribumi, orang Taiwan sendiri. Dia memperkenalkan, ini yang akan kalian kerjakan. Setelah dia memberikan petunjuk, memberikan arahan, alhamdulillah tidak seperti yang dibayangkan sebelum-sebelumnya. Karena ketika pas baru datang, kita melihat
struktur bangunan yang seperti itu selalu bertanya, apa yang akan bisa saya kerjakan. Tapi ternyata pas masuk gedung, pas awal atau pertama masuk kerja, ternyata seperti ini pekerjaan. Jadi tidak selamanya apa yang kita pikirkan sebelum terjadi itu serumit itu yang bakalan kita temukan. Ternyata tidak. Karena saya lihat struktur bangunannya yang tinggi, penuh dengan rangka baja yang tidak pada umumnya kita temukan di bangunan yang ada di Indo. Itu yang membuat saya dan teman-teman berpikir, apa yang akan bisa kita lakukan dengan struktur gedung yang seperti ini, struktur bangunan yang seperti ini. Ketika hari pertama, karena sudah diberikan instruksi arahan sama mandor orang Taiwan, saya melakukan pembersihan. Ya bersih puing-puing, kemudian bersih bekas kayu, kemudian membersihkan potongan-potongan besi yang sudah tidak dipakai. Saya memberanikan diri bertanya, tapi waktu itu saya belum bisa bahasa Mandarin ya, bahasa Taiwan sampai saat ini sih, tapi alhamdulillah sedikit-sedikit saya sudah ada yang saya ketahui gitu, tapi nggak terlalu banyak. Waktu itu saya memberanikan diri untuk bertanya kepada mandor, tapi saya menggunakan Google Translate. Apa yang bakalan kami kerjakan keseharian ketika bekerja di gedung ini? Mandor menjawabnya, pekerjaan kalian itu tidak menentu, tapi tidak lebih dan tidak kurang kerjaan yang akan kalian lakukan itu seperti pemeliharaan. Saya mikirnya, apakah saya dan teman-teman ini akan mengerjakan pekerjaan yang seperti yang di Indonesia, seperti plester, pasang bata, ikat besi, intinya pekerjaan utama. Tapi setelah dikasih tahu sama pihak mandor, pekerjaannya saya dan teman-teman itu di bagian pemeliharaan. Tapi terkadang sewaktu-waktu ketika kami dibutuhkan untuk tambahan orang dalam pekerjaan ikat besi, kami juga diminta untuk melakukan ikat besi. Tapi sebelumnya kami diajarkan, karena cara kita ikat besi di Taiwan sama di Indonesia yang pernah saya ketahui itu berbeda gitu. Kemudian untuk masalah gisting, lebih banyak itu yang mengerjakan gistingnya itu adalah orang pribumi sendiri, orang Taiwan sendiri. Terkadang kalaupun kita dari Indo, misalnya hari ini bakalan masuk kerja ikut orang gisting, tapi bukan berarti kita yang akan membuat gisting. Setidaknya kita hanya bagian penyediaan barang. Misalnya dia butuh kayu ini, itu yang akan kita kerjakan. Sementara yang membuat gisting itu adalah orang pribumi. Jadi dari apa yang saya sampaikan ini mungkin bisa menjadi suatu motivasi, wawasan, meskipun pengalaman saya selama bekerja di Taiwan ini yang hampir mau masuk 2 tahun tidak begitu banyak, tapi mudah-mudahan apa yang saya sampaikan di video saya kali ini itu bisa menambah wawasan dan bisa membuat teman-teman
teman-teman yang lainnya itu ketika ingin bekerja, jangan pernah berpikir bahwa apa yang kita takutkan itu yang bakalan terjadi ketika kita melakukannya. Boleh kita itu berpikir bahwa agak sedikit takut atau bagaimana, tapi ingat, ketika kita menginginkan suatu kesuksesan, maka lakukanlah dulu. Karena terkadang pemikiran kita itu terlalu jauh dari apa yang bakalan terjadi. Kayak bahasa teman-teman sekarang itu tidak sesuai ekspektasi dari hasil pemikiran kita. Karena pekerjaan saya sudah mau selesai, saya akan lanjut cerita mengenai pengalaman yang lain di video saya yang selanjutnya. Dan saya tidak bosan-bosan untuk menyapa sahabat Sasaki yang dimana saja berada, yang sering mendukung dan sering memberikan motivasi untuk saya sebagai seorang konten kreator. Saya mengucapkan terima kasih. Sampai jumpa di video saya selanjutnya. See you next time. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.